Seharian menjadi unicorn, cek. Hari ini aku dan adikku menjadi unicorn. Jadi kita makan dan minum produk yang ada gambar unicornnya. Pertama, sereal unicorn. Warnanya lucu sekali, aku makan dengan susu. Mari kita coba. Aku dan adikku suka banget. Berikutnya kita makan makaroni keju unicorn. Karena aku dan adikku pecinta keju. Bentuk makaroninya lucu banget, makaroninya bentuk unicorn. Kita rebus dan aduk dengan sutil unicorn. Kita juga pakai stiker unicorn di tangan. Masukkan bubuk keju dan susu. Aduk dan jadi deh. Rasanya keju sekali, bentuknya juga gemes. Kita juga minum air unicorn. Botolnya bentuk unicorn. Untuk snack kita makan gummy bear unicorn. Kalian bisa lihat gummy bearnya bentuk unicorn lucu banget. Rasanya manis dan asam. Agar badan hangat kita minum hot chocolate unicorn. Isinya seperti ini. Kita minum dengan botol unicorn kita. Pertama, tuang bubuk hot chocolate dan tuang susu panas. Dan taruh unicorn marshmallow-nya. Warnanya warna-warni. Rasanya juga enak sekali. Badan jadi hangat. Berikutnya kita makan lollipop dan telur coklat. Kita suka lollipop. Kita dapat mainan dalam telur coklatnya. Terakhir kita makan es krim unicorn. Jadi unicorn seru banget. Selamat mencoba. Hotak coklatos, cek. Isinya lumer banget. Pertama, siapkan tepung terigu protein tinggi, tepung beras ketan, gula halus, ragi, dan air. Campur minyak dan aduk hingga adonan menyatu. Tambahkan coklatos dan sedikit air. Uleni lagi hingga kalis. Tunggu 1 jam. Pastikan adonan tidak terlalu lengket. Untuk isiannya, campur gula merah dan coklatos. Aduk hingga menyatu. Setelah 1 jam, oles tangan dengan minyak dan ambil adonan. Isi dengan isian coklatos dan tutup adonan. Dengan cara cubit sisi adonan ke tengah seperti ini. Pastikan cubit dengan rapat, agar gulanya tidak keluar. Setelah itu, goreng di minyak dan tekan adonan dengan sutil. Pakai api sedang saja. Dan jadi deh, mari kita coba. Hotdognya nyoklat banget karena kita pakai coklatos. Isinya juga lumer. Buatnya juga gampang sekali. Teksturnya juga kenyal. Kalian harus banget cobain di rumah, selamat mencoba. Review kepiting gegani 5 juta. Ini kepiting berbulu dari Hokkaido, Jepang. Aku beli ini keadaan hidup saat datang. Masih ada pasir dari Hokkaidonya. Aku cuci bersih dan aku olah secara manusiawi sebelum dimasak. Bulunya lembut sekali seperti sikat gigi lembut. Aku akan kukus kepiting ini menggunakan pressure wok and cookware. Pertama, tuang air dan nyalakan kompor. Masukkan kepiting dalam pressure wok dan tutup. Jangan lupa berikan garam. Setelah matang, angkat dan dinginkan. Kita dinginkan agar tidak terlalu panas saat kita pegang. Berikutnya, aku akan cabut bagian capitan dan kakinya. Aku bersihkan bagian-bagian yang tidak bisa dimakan. Tinggal putar sedikit dan tarik. Kakinya akan lepas dari badannya. Kalian juga bisa pakai gunting. Pastikan bagian-bagian yang tidak bisa dimakan dibuang. Bagian favorit aku di kepiting ini adalah kari miso atau tomeli. Bagian kari miso gurih sekali. Kita bisa menikmati rasa asli kepiting gegani ini dengan cara dikukus. Mari kita coba. Adikku suka sekali. Rasa kari misonya umami sekali dan lembut. Berikutnya aku kupas dagingnya. Dagingnya lembut dan manis. Sekarang kalian tahu cara mengolah kepiting berbulu kayak gini ini. Selamat mencoba. Ramen kuah coklat, cek. Aku pakai ramen instan dari Jepang. Dicampur dark chocolate 99%. Ramen coklat dijual di Jepang. Dan hari ini aku dan adikku mau coba buat di rumah. Pertama, rebus ramen kering. Setelah itu, siapkan coklatnya. Coklat 99% kakao memiliki rasa yang sedikit pahit. Campur bumbu ramen instan ke air rebusan. Pindahkan minyak ke mangkok. Dan kita akan tambahkan coklatnya ke kuahnya. Celupkan coklat ke kuah dan aduk hingga tercampur sempurna. Warnanya akan berubah seperti susu coklat. Aku siapkan topping daging, telur rebus, dan rumput laut. Panggang daging di oven, aku pakai oven pink dari Mito. Tuang kuah coklat ke mie dan tambahkan toppingnya. Kelihatannya enak sekali. Kuah kaldu ramen yang asin dicampur coklat kakao 99% yang sedikit pahit. Aku juga pakai daun bawang dan jamur kuping. Mari kita coba. Kelihatannya enak sekali. Pertama, aku dan adikku coba kuahnya. Menurut aku, rasanya unik sekali. Kita baru pernah makan ramen dengan rasa seperti ini. Berikutnya kita coba mie-nya. Mie yang kenyal ditambah kuah gurih asin dengan rasa kakao. Mie ramen kuah coklat sangat populer di Jepang saat Valentine. Kalian harus banget cobain. Selamat mencoba. Review kopi dan cookies kerajaan Inggris 2,8 juta rupiah. Merek Fortnum & Mason telah melayani 12 kerajaan Inggris selama 311 tahun. Pertama, kita coba cookiesnya. Cookies ini ada karamel dan coklat. Fortnum & Mason memegang 2 surat perintah kerajaan untuk memasok barang ke istana kerajaan. Mari kita coba. Rasanya enak dan tidak terlalu manis. Karamel dan coklatnya cocok sekali. Kalengnya lucu sekali. Bisa berputar. Berikutnya kita coba coklat Florentine. Ada almond, kismis, dan coklat. Aku dan adikku excited banget buat cobain, karena kita pecinta almond dan coklat. Almond dan kismisnya dibalut karamel, cocok sekali dengan dark coklat yang tidak terlalu manis. Berikutnya kita coba Queensland Coffee. Kopi ini dibuat untuk Ratu Alexandra di tahun 1900. Biji kopinya campuran dari biji kopi Amerika Selatan dan Afrika. Wanginya harum sekali dan rasanya ada sedikit asam beri. Kopi Queensland mempunyai rasa ciri khas. Berikutnya ada 3 blend kopi dengan tingkat roast yang berbeda. Ada King's Blend, Breakfast Blend, dan Connoisseur Blend. Kalian bisa lihat tingkat kegelapannya berbeda. Kopi ini tidak pahit loh. Namun ada rasa kopi yang ciri khas. Fortnum & Mason enak sekali, pantas saja Ratu Elizabeth dan Pangeran Charles memberi 2 surat perintah kerjaan ke Fortnum & Mason. Selamat mencoba!
Hari ini aku pengen banget makan ayam goreng dan burger. Jadi aku pesen Burger Bros untuk makan siang. Bagian ayam favorit aku bagian paha, karena paha ayam juicy sekali. Mari kita coba. Kulitnya garing dan dagingnya empuk sekali. Bumbunya juga meresap ke daging ayamnya. Berikutnya aku cobain burgernya. Ada burger ayam dan burger sapi. Dan kentang goreng keju. Burgernya besar sekali. Pertama aku coba Chicago Beef Burger. Ada smoke beefnya. Aku kaget banget karena daging burgernya tebal dan juicy. Aku suka sekali burger ini. Berikutnya aku coba burger ayam. Namanya She Cut the Chicken Burger. Daging ayamnya besar dan crispy. Belum lengkap makan burger tanpa kentang goreng. Karena aku pecinta keju, aku order kentang goreng keju. Pecinta burger dan ayam goreng harus banget cobain Burger Bros. Selamat mencoba. Hari ini aku lapar banget, jadi aku pesan 5 box makanan dari boxanku. Ada banyak sekali rasanya, aku pesan 5 rasa, mari kita coba. Pertama aku pesan berling teman kayak panas pedas. Ada ayam geprek mata dan ayam geprek. Harganya hanya 40 ribuan saja untuk 2 ayam geprek. Karena aku pecinta ayam geprek, aku suka sekali. Ini salah satu ayam geprek favorit aku. Rasanya pedas dan gurih. Ada juga menu kekinian seperti salted egg. Ini Citar salted egg chicken rice, harganya hanya 19 ribu. Aku juga pesan chicken curry karena aku suka curry. Ayamnya crispy sekali. Yang terakhir aku pesan rasa cheese barbecue. Kejunya berasa sekali, cocok untuk pecinta keju. Semua menu Box & Co harganya terjangkau dari 19 ribuan sampai 40 ribuan. Ada di 29 titik di Jabodetabek, Bandung, dan Medan. Pesan hanya melalui GoFood. Kalian harus banget cobain, selamat mencoba. Review truffle dan foie gras 6.500.000. Truffle adalah jamur termahal di dunia. Dan foie gras adalah hati angsa Prancis. Aku akan masak dengan tomahawk steak ini. Dagingnya tebal sekali. Pertama, siapkan garam. Aku pakai 2 macam garam. Taburkan ke semua sisi steak dan tambahkan juga sedikit lada hitam. Aku grill dengan api paling panas. Setelah warnanya cantik dan sudah medium rare, aku angkat. Sekarang aku masak foie gras-nya. Hati angsa tidak perlu dimasak dengan minyak karena foie gras sudah berlemak. Sekarang mari kita tambahin truffle-nya. Truffle amat langka dan produksi truffle tak bisa diprediksi karena jamur ini tumbuh secara alami. Untuk memotongnya kita butuh alat khusus seperti ini. Baunya sangat khas dan tidak bisa ditemukan di jamur lainnya. Jamur ini wangi sekali. Saat diiris, satu ruangan langsung wangi truffle. Mari kita coba. Rasanya unik sekali, wangi truffle yang khas dengan foie gras yang berlemak dan gurih dicampur daging steak yang juicy. Aku tidak tambah bumbu lain agar tidak merusak cita rasa jamur truffle ini. Selamat mencoba. Krim nasi padang cek. Banyak sekali dari kalian yang request. Untuk membuat es krim nasi padang, kita perlu elemen rasa dari komponen paling penting, yaitu rendang, sayur singkong, nasi, perkedel, bumbu gulai, dan sambal. Sebelum bikin es krimnya, aku makan nasi padang dulu bareng adikku. Nasi padang adalah salah satu makanan favorit orang Indonesia. Setelah itu, kita blender nasi padang baru dan air panas dengan Mito Chiba. Terus kita saring untuk mengekstrak rasa nasi padang tersebut. Campur bubuk es krim dan mixer 10 menit. Aku pakai mixer Mito. Setelah itu tuang ke mesin es krim dan tunggu 25 menit. Menurut aku karena nasi padang itu berbasis santan, rasanya akan cocok dengan bubuk es krim yang berbasis susu. Untuk hiasannya aku akan taruh rendang, daun singkong, dan beberapa bulir nasi di atasnya. Agar terlihat betul-betul seperti es krim rasa nasi padang. Mari kita coba. Ini reaksi kita saat coba es krimnya untuk pertama kali. Enak-enak. Menurut aku rasanya seperti nasi padang namun dingin. Persis ke nasi padang. Tidak kena karena bubuk es krimnya rasanya netral. Makan nasi padang, dessertnya es krim nasi padang. Seperti nasi padang namun dingin. Selamat mencoba. Popcorn pedas gurih cek. Hari ini aku ke Alfamart untuk cari Garuda Ocon Popcorn. Ada rasa asin dan manis, namun hari ini aku masak yang asin saja. Sampai rumah dan habis mandi, aku langsung ke dapur untuk masak Garuda Ocon Popcorn. Aku masak dengan api kecil. Setelah popcornnya pop, angkat dan goyangkan panci. Setelah itu taruh lagi di atas kompor. Ulangi 2-3 kali. Setelah itu aku goreng daun jeruk, aku tambahin kaldu bubuk dan bawang putih bubuk. Dan yang paling penting cabai rawit bubuknya agar popcornnya jadi pedas gurih. Tuang sesuai selera, setelah matang pindahkan ke kotak kedap udara. Garuda Ocon Popcorn bisa dicampur apa saja sesuai selera. Mari kita coba. Rasanya enak, pedas gurih dan lagi banget. Kalian harus coba dengan Garuda Ocon Popcorn. Selamat mencoba. Review durian Musang King 10 juta. Hari ini aku beli durian Musang King lagi. Satu durian ini 3,6 juta di Lunch Market. Dan biasanya durian ini dimakan langsung. Tapi kali ini aku masak lumpia durian pakai durian Musang King ini. Caranya gampang banget. Pertama aku buka semua 3 duriannya dan aku ambil. Ambil dagingnya aja dan taruh di kulit lumpia instan. Setelah itu kalian lipat kulit lumpianya dan rekatin pakai telur kocok dan kalian goreng. Goreng lumpianya, aku pakai wajan yang lengket steam cookware dan sutil steam cookware. Setelah jadi, aku kasih susu kental manis coklat dan manis coklat. Pecinta durian harus banget cobain resep ini. Kalian bisa pakai durian apa aja. Mari kita coba. Dan ternyata lumpianya garing banget. Rasanya enak dan durian Musang King-nya creamy, cocok banget dengan kulit lumpia yang garing. Selamat mencoba. Review hewan laut 10 juta. Hari ini aku beli hewan laut dari Hokkaido, Jepang. Namanya uni atau sea urchins. Aku akan masak jadi 3 masakan. Uni ada beberapa tipe dan di Indonesia juga ada uni. Namun yang aku beli untuk masak hari ini uni Hokkaido. Pertama aku masak beras sushi. Aku pakai rice cooker Mito. Setelah matang, aku tambahkan juga sushi, garam, dashi, dan gula. Pertama, aku bikin gunkan. Bentuknya seperti kapal. Aku kasih wasabi asli. Ini tanaman wasabi yang diparut. Terus aku kasih uni di atasnya. Biar cantik, aku tambahin emas yang mesin makan.
Uni rasanya creamy dan unik, tidak amis sama sekali. Pertama aku kasih adikku. Adikku suka banget. Berikutnya aku bikin unidon. Pertama siapkan mangkok isi nasi dan tambahkan uni, wasabi, dan kecap asin. Uni Hokkaido ini warnanya cantik banget. Kuning sekali. Wasabi asli rasanya tidak begitu menyengat, jadi bisa dimakan banyak. Sekarang mari kita coba. Uninya pas banget dengan nasi sushi yang sedikit lengket. Sekarang aku bikin temaki sushi. Bikin sushi hand roll dan tambahkan uni di atasnya. Simple tapi enak sekali. Sekarang kalian tahu cara buat 3 macam sushi. Selamat mencoba. Masak di kamar, cek! Hari ini kita review mesin 4-in-1 untuk masak sarapan di kamar. Pertama, kita bikin roti panggang. Kedua, kita bisa goreng atau kukus telur. Ketiga, kita bisa hangatkan croissant. Taruh semua bahannya di mesinnya dan nyalakan. Ada banyak pilihan tombolnya. Kita juga bisa defrost makanan beku. Untuk kukus, kita siram air di pancinya dan taruh rak kukus di atasnya. Setelah 10 menit, telurnya jadi. Sambil nunggu, kalian bisa santai di tempat tidur. Dan jadi deh, sarapan di kamar, cek. Croissantnya jadi hangat, topangnya crispy, telur rebusnya juga matang sempurna. Adikku suka banget. Berikutnya kita bikin inkigayo toast dari Korea. Pertama kita pakai mentega. Berikutnya slice strawberry. Dan yang terakhir telur rebus. Mesin yang kita baru beli ini cocok banget buat masak di kamar, cek. Selamat mencoba. Es krim seblak, cek! Kreasi Siska dan Aleko. Aku dan adikku cinta banget sama seblak. Jadi kita kepikiran untuk bikin es krim rasa makanan favorit kita, yaitu seblak. Kita setuju kalau ini ide yang sangat bagus. Langsung kita campur kuah seblak dengan bubuk es krim. Resepnya itu 2 cup bubuk es krim dan 4 gelas kuah seblak. Kalian bisa ikutin resepnya kalau kalian mau bikin di rumah juga. Kalian bisa lihat di airnya ada minyak dari seblaknya. Pas kecampur langsung ngecium bau seblak campur susu. Kita excited banget buat cobain es krim seblak ini. Campurannya warnanya orange gelap dan kelihatan menggoda banget. Setelah dimasukin mesin es krim, jadi deh. Kelihatan enak banget, kita langsung jadi lapar. Kita campur dengan topping seblak. Ada ayam, kerupuk basah, makaroni, bakso, dan ceker. Kita juga bikin versi cone. Mari kita coba! Adikku coba paling pertama. Rasanya asam sama pedes. Pedes banget! Berikutnya aku coba dengan kerupuk basah. Dan ternyata rasanya enak banget, seperti kuah seblak susu yang dingin. Berikutnya dengan bakso dan makaroni. Aku bener-bener suka banget. Ini bisa jadi cara baru untuk makan seblak. Rasa seblak pedas dinetralkan dengan es krim rasa susu, combo yang enak dan unik. Kalian harus cobain di rumah. Buatnya juga gampang. Selamat mencoba! Cookies cup coklatos, cek. Ini gelas cookies, bisa dimakan loh. Pertama kita butuh tepung terigu, gula pasir, margarin, dan 1 bungkus coklatos. Campur semua bahan dengan rata. Aku pakai spatula dan tangan. Remas adonan hingga menjadi bola. Seperti ini. Siapkan loyang kue dan ambil sedikit adonan. Taruh di loyang dan tekan dengan loyang atasnya. Panggang di oven selama 20 menit di 170 Celcius. Keluarkan dari loyangnya dan celupkan di coklat. Oles dalamnya dengan coklat dan celupkan di sugar pearl warna-warni. Cookies cup coklatos jadi deh. Kalian bisa isi dalamnya dengan susu. Setelah itu kalian bisa makan cookies cupnya. Cookies cup coklatos ini coklat banget dan bahannya simple. Kalian harus banget cobain. Selamat mencoba. Review kaviar 20 juta. Hari ini aku mau review macam-macam tipe kaviar ikan sturgeon. Semua kaviar ini harga dan rasanya berbeda. Pertama, aku buat blini pancake, yaitu resep pancake Rusia. Lelehkan mentega dengan susu dan dinginkan susu. Campur tepung buckwheat, ragi, terigu, dan garam. Kocok putih telur dengan cream of tartar. Aku pakai mixer Mito. Jika mangkok dibalik dan tidak tumpah, artinya putih telurnya siap dipakai. Beri kuning telur di adonan setelah 30 menit dan campur putih telurnya. Di Rusia, kaviar ikan sturgeon biasanya dimakan dengan pancake blini, ditambah dengan sour cream. Untuk makan kaviar ikan sturgeon harus pakai sendok khusus. Ini sendok kaviar dari Mutiara. Sendok ini tidak akan mengubah rasa dari kaviar. Pertama aku coba kaviar dari ikan beluga. Aku tambahin emas yang bisa dimakan. Dan daun dill. Berikutnya kaviar ikan oscietra. Kaviar rasanya sedikit asin dan unik sekali. Beda spesies ikan sturgeon, beda rasanya. Kaviar ini dari kaviar house di Eropa. Kaviar dengan blini pancake jadi deh. Mari kita coba! Saat dimakan, kaviar pecah di mulut. Dan rasa asin menyebar di lidah. Semuanya ada rasa unik masing-masing. Dimakan langsung tanpa pancake blini juga bisa. Selamat mencoba! Bikin es krim tacos, cek, dengan pancake dan ice chocolate crispy. Pertama, siapkan 1 telur dan campur dengan gula pasir. Aduk hingga rata. Tuang susu, madu, dan tepung terigu protein sedang yang diayak. Aduk hingga merata dan campur minyak goreng. Setelah adonan tercampur seperti ini, adonan siap dipakai. Tuang ke panci anti lengket dengan api sedang. Balik, masak hingga matang dan angkat. Setelah pancake dingin, tuang sirup coklat. Taruh ice chocolate crispy di atasnya dan cabut sticknya. Kasih coklat sirup lagi, tabur meses, dan edible gold agar cantik. Es krim tacos pun jadi. Ice chocolate crispy sudah enak, dibikin es krim tacos makin enak. Selamat mencoba. Hari ini aku dan Alia ke Alfamidi. Kemarin aku lihat iklan di TikTok. Ternyata ada keju oles viral yang bisa dioles dan dimakan loh. Namanya Procis Freddy. Kayak selai keju gitu, belinya di Alfamidi dan lagi ada promo. Setelah beli, kita balik ke rumah untuk coba Procis Freddy ini. Kita pakai roti Procis baguette, besar banget. Aku potong iris seperti ini. Setelah itu aku panaskan daging asap dan aku beri Procis Freddy di atasnya. Cocok banget buat sarapan instan tapi tetap sehat. Aku hias dengan daun chives di atasnya. Mari kita coba! Ternyata emang enak banget. Pakainya juga gampang, cuma oles roti aja. Selamat mencoba!
Beli nasi goreng bareng aku yuk. Hari ini aku pengen makan nasi goreng, tapi pakai Kenzler single keju yang lagi viral dan langka. Jadi aku langsung pergi untuk cari abang nasi goreng. Akhirnya aku sampai. Kenzler singles ini sebenarnya udah matang dan bisa langsung dimakan. Namun kali ini aku mau coba yang dicampur dengan nasi goreng. Aku beri sosisnya ke abang nasi goreng. Nah, ketika dioseng, campuran nasi goreng Kenzler singles kejunya wanginya memang bener enak. Terus aku duduk tunggu pesananku selesai. Setelah selesai, aku pulang untuk cobain nasi gorengnya. Aku excited banget. Nasi goreng pakai sosis Kenzler singles kejunya katanya enak dan wangi banget. Mari kita coba. Perpaduan sosis Kenzler singles keju sama nasi goreng udah gak salah lagi deh. Serasa nasi goreng sultan, selamat mencoba. Review dessert box terbaru Bittersweet Banachla. Akhirnya dessert box aku sampai. Susah banget dapetinnya karena sering habis. Ini Seichi dessert box. Dasar kuenya dibuat dari 70% keju, lalu lapisan krimnya dibuat dari keju yang dihaluskan dan dilelehkan. Lihat deh, kejunya lumer banget. Mari kita coba. Dan rasanya enak banget. Kuenya lembut dan sausnya keju banget. Terus kita juga dapat topping remahan wafer keju. Aku tuang semuanya ke atas dessert box aku. Wow, menggoda banget. Perpaduan kue lembut dan topping renyah enak banget. Ada diskon dari 75.000 jadi 50.000 sampai minggu ini. Karena enak banget, aku mau bikin adikku coba. Tapi ternyata adikku udah tidur. Jadi aku makan di kamar cek sendiri. Kalian juga harus cobain. Selamat mencoba. Say cheese. Hari ini aku beli strawberry Korea favorit aku. Harganya 1.200.000. Menurut kalian worth it gak? Ada strawberry warna putih. Strawberry Korea memang lebih mahal, tapi dia manis banget, apalagi yang warna putih ini. Biasanya aku makan pakai mie atau aku goreng. Hari ini aku lagi gak pengen masak di kamar cek, jadi aku turun dari kamarku, tapi serem banget karena udah malam dan gelap. Adikku juga udah tidur, jadi aku gak ada yang temenin. Pas aku turun ke bawah, itu bener-bener gelap banget satu rumah. Terus aku ke dapur, aku campur yogurt, tepung terigu, baking soda, dan baking powder. Terus aku celupin stroberinya dan aku goreng. Ini resep adonan dari Yunani. Aku excited banget karena ini favorit aku banget. Cuman 2 bahan aja, dan ini Indomie stroberinya. Pertama aku makan strawberry goreng. Kalian lihat guys, stroberinya manis banget, empuk dan juicy. Dan ini yang aku tunggu-tunggu, Indomie strawberry. Stroberinya jadi lalapan gitu. Jadi kita gak enak pas makan Indomie yang sedikit berminyak karena stroberinya seger. Stroberinya manis banget, gak ada asam sama sekali. Aku bisa habisin 2 kotak sendiri. Aku tuh cinta banget sama strawberry. Selamat mencoba. Kalian bener-bener harus cobain. Indomie strawberry dan strawberry goreng itu enak banget. Mukbang di kamar cek. Hari ini kita mukbang makanan Korea instan dari Oni Kitchen. Pertama kita bikin tteokbokki. Rebus kue beras dan sosisnya. Tusuk dengan susukan sate dan lumuri dengan sausnya. Kedua kita bikin odeng. Tinggal rebus otak-otak ikan dan tambah bumbunya. Sekarang kita bikin ramen tteokbokki dan jajangmyeon. Rebus tteokbokki dan bumbunya. Untuk jajangmyeon dapat ayam loh. Tumis ayam, masukkan bumbu instan, rebus mie dan campur. Aku juga goreng corn dog Oni Kitchen. Dan aku makan pakai kimchi Oni Kitchen. Mari kita coba. Pertama corn dognya. Isinya keju mozzarella dan sosis. Lihat deh, kejunya lumer sekali. Sekarang kita coba jajangmyeon dan ramen tteokbokkinya. Rasanya persis seperti di Korea. Berikutnya odeng. Odengnya lembut dan kuahnya gurih. Tteokbokkinya ada isi keju loh. Sekarang kita coba tteokbokki. Paduan kue beras kenyal dan sosis dengan saus pedasnya enak banget. Aku juga coba mie-nya pakai kimchinya. Kimchinya sedikit pedas, garing, dan sedikit asam. Kita doyan banget. Persis seperti di Korea. Harga produk Oni Kitchen cuma 20.000 aja loh. Kalian harus banget cobain, selamat mencoba. Bikin kue pisang di kamar cek. Pertama kita butuh pisang, kupas 5 pisang dan tumbuk. Aku tumbuk agak kasar. Pecahin 1 telur, tambahkan gula pasir, gula merah, dan garam. Kocok dan tambah vanila. Tambahkan baking soda dan baking powder. Campur tepung oat dan tepung almond. Aku pakai dari earthnatural.id. Tambah coklat chips, pisang, dan kayu manis. Ini dari Earth Natural juga. Campur dan tambah minyak. Tuang ke loyang yang sudah dikasih kertas roti. Tambah coklat chips di atasnya. Panggang 160 Celcius selama 50 menit. Earth Natural menjual oat, bahan-bahan kue seperti tepung, gula aren, dan bahan gluten free. 100% organik dengan bahan natural dan tanpa pengawet. Bisa dibeli di Tokopedia dan Shopee. Selamat mencoba. Bikin kue sus crunchy coklatos cek. Siapkan mentega, gula halus, terigu protein rendah, dan coklatos. Aduk hingga menjadi adonan seperti ini. Masukkan ke dalam plastik dan giling tipis. Ini untuk bagian crunchy-nya. Panaskan susu, mentega, gula, garam, dan vanila. Tambahkan terigu protein rendah, matikan api, dan aduk. Setelah seperti ini, tambahkan coklatos dan aduk lagi. Ini untuk adonan kue susnya. Pindahkan ke mangkok lain dan dinginkan. Pecahkan 4 telur, kocok, dan saring. Tuang ke adonan kue sus secara bertahap dan aduk. Pindahkan ke piping bag. Mari kita buat kue susnya. Semprot adonan kue sus ke loyang sekitar 3,5 cm. Setelah itu potong adonan crunchy bentuk bulat sekitar 3 cm dan taruh di atas adonan kue sus. Masukkan ke oven 200 Celcius selama 12 menit dan 180 Celcius selama 10 menit. Untuk isian custard, kocok kuning telur, gula, dan maizena. Panaskan susu, tuang ke adonan secara bertahap dan masukkan coklatos. Masak hingga kental. Dinginkan dan pindahkan ke piping bag. Isi kue sus dengan custard dan jadi deh. Coklatosnya bikin rasanya nyokot banget, selamat mencoba. Bikin permen jeruk cek, gampang banget loh.
Pertama, siapkan jeruk dan kupas. Aku juga pakai jeruk yang bisa dimakan kulitnya. Manis banget kulitnya. Taruh jeruk di mesin Mitochiba dan blender hingga halus. Saring dan ambil airnya. Campurkan bubuk jelly dan agar-agar. Tambahkan gula dan masak di api sedang. Setelah kental, tambahkan susu atau krim sesuai selera. Tambahkan juga mentega unsalted. Tuang ke loyang yang sudah diberi kertas roti. Masukkan ke dalam kulkas hingga mengeras sekitar 30 menit. Setelah mengeras, potong kotak-kotak. Rasanya akan seperti orange caramel. Gulingkan ke gula kaster dan taruh di wadah kedap udara. Pecinta permen karamel bakal suka dengan resep ini. Selamat mencoba! Walaupun hujan, aku dan Alia tetap terjang pakai payung untuk ke Alfamart demi beli tteokbokki Mujige. Setelah ketemu, kita langsung pulang untuk masak tteokbokki instan Mujige yang lagi viral. Habis mandi, kita langsung turun ke dapur untuk masak tteokbokki ini, padahal udah jam 10 malam. Pertama, kita siapkan 16 sendok makan air. Ini untuk 1 porsi tteokbokki. Aku bikin 3 porsi. Pisahkan tteokbokki dan potong jadi 2. Aku dan adikku selalu lapar malam-malam. Dan aku selalu siap untuk masak. Makanya kita best friend yang selalu makan di kamar cek bareng-bareng. Dan jadi deh tteokbokkinya. Kita langsung naik untuk makan di kamar cek. Mari kita coba. Tteokbokkinya kenyal banget. Sausnya sedikit pedas dan persis seperti di Korea. Cocok untuk teman nonton drakor. Buat kalian pecinta tteokbokki harus banget cobain. Selamat mencoba.